Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ustazah semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Yuk kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin. Oke, anak-anak ustazah, materi pembelajaran kita pada kali ini adalah mengenai afiksasi. Afiksasi ini tetap akan disampaikan oleh saya, Ustazah Rika Ardianti, SPD. Nah, sebelumnya anak-anak ustazah sudah pernah dengar kata afiksasi? Belum ya? Nah, kalau belum tahu atau belum dengar, maka anak-anak ustazah kali ini adalah pertama kalinya mendengar atau membaca kata afiksasi. Kalau begitu, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu afiksasi. Afiksasi itu adalah pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan pada kata dasar. Jadi ingat ya, membuat kata atau membentuk kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Itulah yang disebut dengan afiksasi. Nah, afiksasi itu banyak sekali jenis-jenisnya. Tapi pada kali ini kita akan mempelajari 3 jenis terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah prefiks, kedua infiks, ketiga adalah sufiks. Yang pertama adalah prefiks atau awalan. Nah, coba ulangi katanya. Katanya adalah prefiks atau awalan. Nah, prefiks itu proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya. Ingat ya, kalau prefiks ditambahkan di depan bentuk dasar. Ingat, di depan bentuk dasar. Contoh prefiks atau awalan yaitu di, ter, ke, se, men, pen, pra, a, per, ber, dan juga sebagainya. Nah, yuk perhatikan contohnya. Contoh dari prefiks ber. Ada prefiks ber ditambah dengan bentuk dasar main. Maka pembentukan katanya menjadi bermain. Paham ya? Nah, yang kedua ada prefiks ke. Contohnya, prefiks ke ditambah dengan kata dasar hendak menjadi pembentukan kata kehendak. Nah, yang ketiga ada bentuk prefiks se. Prefiks se ditambah ataupun diletakkan di awal bentuk dasar minggu, sehingga pembentukan katanya menjadi seminggu. Yang keempat, prefiks ter. Contohnya, prefiks ter ditambah bentuk dasar jadi, maka terbentuklah sebuah kata terjadi. Paham ya? Ingat bahwasannya kalau ditanyakan mengenai prefiks, prefiks itu adalah awalan atau imbuhan yang berada di depan bentuk dasar. Nah, yang kedua adalah infiks atau sisipan. Jadi, infiks ini proses pembentukan katanya dengan menambahkan afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Ingat, di tengah, adanya di tengah bentuk dasar. Contohnya L, M, R, in. Nah, L,
in ini berada di tengah-tengah bentuk dasar. Mari kita perhatikan contohnya. Ada infix L. Contoh kata dasarnya itu tunjuk. Nah, diberikan sisifan L menjadi telunjuk. Contohnya, telunjuk gadis itu luka tergores pisau. Ingat ya, infix itu adalah sisipan. Jadi L itu berada di tengah kata tunjuk. Yuk perhatikan, setelah kata T ada kata L baru dilanjutkan dengan unjuk. Nah, seperti itu. Jadi kata dasar tunjuk jika disisipi infix L maka menjadilah bentuk kata telunjuk. Yang kedua, ada infix M. Contoh kata dasarnya yaitu getar. Ketika kata getar diberi sisipan M menjadi gemetar. Sisipannya yaitu G disisipi M lalu dilanjutkan dengan etar menjadi gemetar. Anak itu gemetar saat ketahuan mencuri. Jadi sisipan ini diletakkan setelah huruf pertama kata dasar, ya nak ya. Nah, afiks yang ketiga yaitu sufiks atau akhiran. Jadi sufiks itu proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di akhir bentuk dasar. Ingat ya, kalau sufiks itu di akhir. Jadi contohnya ada akhiran an, akhiran kan, dan akhiran in. Nah, contohnya yuk anak-anak ustazah perhatikan. Yang pertama adalah sufiks an atau akhiran an. Contohnya, ada kata dasar darat ditambah sufiks an, maka terbentuklah kata daratan. Contohnya, seluruh daratan Eropa sudah dikuasai mereka. Yang kedua, ada sufiks kan. Contohnya, jika ada kata dasar, contoh kata dasarnya buka, ditambah dengan sufiks kan, maka terbentuklah kata bukakan. Jadi tolong bukakan pintu. Nah, sufiks i itu contohnya kata dasar kunjung diberi akhiran i menjadi kunjungi. Desa yang akan kita kunjungi berada di balik bukit itu. Nah, jadi ingat ya anak-anak ustazah semua bahwasannya sufiks itu berada di akhir kata dasar. Berikut ini adalah tugas yang ustazah berikan untuk anak-anak ustazah yang daring, tidak ikut masuk ke sekolah atau tidak mengikuti PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Ini tugasnya ya, ingat ini hanya untuk yang daring. Untuk anak-anak ustazah yang sekolah itu tidak perlu mengerjakannya. Ini hanya untuk anak-anak ustazah yang daring. Ingat, untuk yang daring. Jadi tugasnya adalah buatlah 3 contoh prefiks, infiks, dan sufiks beserta kalimatnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap anak-anak ustazah dapat memahaminya semua. Sekian, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.